Sudah nampak materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini lebih kurang 10 atau 15 menit ke depan Bapak akan membahas tentang materi yang sudah sering kamu diskusikan, yaitu kebinekaan sebagai identitas bangsa Indonesia. Keberagaman, Waalaikumsalam. keberagaman Warahmatullahi wabarakatuh. sudah. Keberagaman dalam keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global untuk pembentukan identitas bangsa Indonesia. Keberagaman dalam kehidupan bangsa Indonesia terus hidup berdampingan antar budaya di Indonesia dalam bingkai kebinekaan dan pertukaran budaya antar negara dalam ruang lingkup dunia. Terakhir, belajar nilai gotong royong dari kekayaan tradisi budaya. Keberagaman dalam keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global menentukan identitas bangsa Indonesia. Ini ada topi dari khas berbagai daerah, ya, hasil dari kerajinan budaya daerah. Jadi satu kelompok manusia saling berinteraksi dapat dikatakan sebagai satu bangsa karena memiliki faktor-faktor kesamaan seperti kesamaan ras, bahasa, keturunan, budaya, atau agama.
Kemudian bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, tapi melalui proses panjang. Ntar ya ada yang masuk ya, Bapak izinkan masuk dulu. Ke dapur tadi katanya. Jadi kita merdeka tanggal 17 Agustus, kemudian wilayah kita itu dari Sabang sampai Merauke, yaitu Indonesia. Terus kita sudah punya keanggotaan kelompok etnik ya. Ini disebut dengan suku bangsa. Ini sudah kita bahas juga dulu. Ciri-cirinya, budaya, bahasa, adat, dan nenek moyang. Kemudian ada bahasa daerah, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ini juga kita bahas dalam materi diskusi. Terus kemudian ada lagi suku bangsa, sudah kita bahas juga dalam diskusi. Kemudian keberagaman bentuk rumah, misalnya rumah gadang Minangkabau, joglo di Jawa Tengah, DIY Jawa Timur, rumah balai Batak Toba Batak ya, kemudian kembar Riau, dan banyak lagi nama-nama rumah adat. Kemudian tari, misalnya tari sedati dari Aceh, serimpi dari Jawa, tari piring, tari payung dari Minang, pendet Bali. Ini sudah kalian bahas juga di dalam diskusi kemarin ya. Kemudian seni suara, ada lagu misalnya Jamuran dari Jawa, Bendi dari Minang, Angin Mamiri dari Makassar, Butet Sumatera Utara. Dan juga sudah kita bahas dalam diskusi. Kemudian untuk pakaian adat, misalnya pakaian adat Maluku, Uradi Pingu, Sulawesi Utara. Ntar ada masuk ya, Bapak izinkan masuk dulu. Nah, sudah masuk. Terus ada senjata misalnya celurit dari Madura, rencong dari Aceh, kujang dari Jawa Barat, karih dari Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Nanti materi ini akan Bapak bagikan ke grup ya. Kemudian keanekaragaman ras, misalnya ada jenis Negroid, Mongoloid, Kaukasoid, Australoid, Khoisan ya. Kalau Indonesia ada 4 jenis, Papua Melanesoid, terus Negroid, Wedoid, Melayu, Mongoloid. Sebentar ada yang bergabung nampaknya. Bapak izinkan dulu. Terus keberagaman dalam keanggotaan kelompok, misalnya kebudayaan nasional adalah gabungan dari berbagai macam budaya, kebudayaan daerah yang tumbuh dari daerah tertentu. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita semenjak zaman dahulu dan mencerminkan karakteristik ciri khas budaya Indonesia di mata dunia. Misalnya tari kecak dari Bali, ini dibawakan sebagian sendera tari yang dipertunjukkan massal dan terdapat unsur drama di dalamnya. Wayang misalnya di Jawa yang sudah diakui oleh UNESCO, angklung juga dari Jawa Barat. Terus tari saman yang viral ya, yang terkenal sampai ke dunia ya, sudah diakui juga oleh UNESCO. Reok Ponorogo ini pernah diklaim oleh orang Malaysia budayanya. Tapi kita tidak mau sehingga kita patenkan di UNESCO. Kemudian keberagaman dalam keanggotaan kelompok global. Kita melihat juga budaya-budaya yang unik dari dunia lain. Misalnya menari dengan mayat. Ini dari Madagaskar ya. Harus kita kenali juga. Hanami ini di daerah Sakura ya.
Terus penaburan bubuk kayu manis, ini contohnya di Denmark, Yepeng di Thailand. Ini budaya-budaya dunia yang kita kenal. Terus keberagaman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kita adalah negara kepulauan, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini sudah kita pahami juga sebelumnya. Oke, ini sudah kita bahas. Lanjut. Kenapa kita beragam? Yang pertama, letak geografis kita. Kita banyak pulau, ada 17.000 pulau ya sampai sekarang, makanya kita berbeda-beda karena geografis kita. Terus iklim dan alam yang berbeda, ada yang daratan, sungai, lautan, sehingga budaya kita itu dipengaruhi oleh alam yang berbeda itu. Terus kita juga dipengaruhi oleh budaya asing, masuknya orang asing sebagai penjajah dulu ya, Belanda dan dengan Jepang. Dan ada juga yang menikah dengan orang asing. Termasuk agama kita yang banyak, ada 6 agama itu mempengaruhi kita beraneka ragam. Sebentar ada yang masuk nih. Terus manfaat keberagaman sosial budaya adalah ini adalah kekayaan kita yang harus dilindungi. Terus mempererat persatuan kita, menambah toleransi, terus daya tarik wisata, dan ini adalah warisan budaya dunia. Terus apa nilai keberagaman bangsa Indonesia? Yang pertama, toleransi dalam keberagaman, yaitu sikap membiarkan orang lain berbeda dengan kita ya. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Gotong royong dalam keberagaman, ini adalah istilah yang sudah biasa kita pahami. Ini adalah ciri khas bangsa Indonesia yang suka bergotong royong. Kemudian kita harus berdampingan dengan dunia di Indonesia. Selain dari Indonesia, nanti juga ada dengan dunia ya. Hakikat Bhinneka Tunggal Ika sudah kita bahas. Ini dari Jawa kuno, Sutasoma karangan Empu Tantular pada waktu Majapahit sekitar abad ke-14 ya. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan bangsa, mencegah konflik, memiliki tujuan yang sama, cita-cita luhur bersama, masyarakat madani yang dicita-citakan ya, mewujudkan perdamaian dunia. Terus dasar hukum dan makna Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ini juga terdapat dalam peraturan, misalnya mendorong kokohnya persatuan, munculnya kesadaran, menghormati dan saling mencintai antar sesama. Bentuk kebinekaan bangsa Indonesia terdapat dalam kesenian, bahasa, rumah adat, mata pencarian, budaya daerah juga. Secara horizontal, perbedaan fisik atau ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin. Kalau secara vertikalnya, yang berpendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kenapa penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini? Adalah untuk misalnya dari ikrar lahirnya Sumpah Pemuda ya, 8 Oktober 1948. Ini mampu menyatukan suku, agama, daerah yang berbeda-beda. Terus arti pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah keberagaman suku, agama, ras, sosial, budaya, dan gender harus tetap dipelihara dan dipandang sebagai kekayaan bangsa yang dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Produk dalam negeri sebagai salah satu kekhasan kearifan lokal. Ini diterjemahkan dari karya akal budi dari masyarakat setempat mengelola alam dan lingkungannya. Jadi ekonomi kreatif, misalnya kita ada seperti makanan khas ya, misalnya kue tat dari Bengkulu, itu khas kita.
Kemudian yang khas sampai ke dunia luar, misalnya batik Solo. Kalau kita ada batik Basure, ya. Terus kain songket dari Sumatera Selatan, wayang dari Jawa Tengah. Terus ada lagi pertukaran antar negara dalam ruang lingkup dunia. Kita pernah kerjasama dengan Belarus, ya, pertukaran informasi, bahan promosi, kerjasama ASEAN juga tentang budaya, kerjasama dengan Amerika Serikat tentang pertukaran seni budaya, terus kerjasama Indonesia dengan Jepang, berarti ini ada kerjasama dengan negara-negara luar tentang budaya. Terus gotong royong, kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang ciri khasnya adalah suka bergotong royong. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan?